Baik teman-teman, mari kita berdoa menghadap bacaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang nggak masuk anak-anak? Dua kelas mana? Ada yang masuk hari ini? Masuk semua Bapak. Masuk Pak, semua ya. Oke. Anak-anak masih ada yang ingat nggak materi terkait minggu lalu? Nanti cerita mungkin. Apa ya Pak? Sedikit kurang dipancing, coba lupa Bapak. Tentang observasi. Oh, teks observasi ya Pak? Kurang tepat tulis LHO. Nah, apa LHO ini? Laporan hasil observasi. Nah, kita sebutkan apa itu teks LHO. Jadi teks LHO itu laporan hasil observasi itu teks yang melaporkan dari hasil kegiatan observasi, pengamatan, penelitian dan sesuatu gitu. Jadi dilaporkan dalam teks. Oke. Mungkin ada lagi yang menambahkan saya Andi? Apanya Andi yang ini? Apanya Andi yang ingat? Jadi seperti yang dijelaskan oleh Anggi, bahwa teks itu memuat informasi Bapak dan informasi harus konkret, tidak boleh fake, apa ya Bu bahasa Indonesia? Palsu. Palsu. Ya, tidak boleh palsu Bapak, seperti itu Bapak. Cukup? Oke, benar ya yang dikatakan oleh Andi dan Kaca bahwa teks laporan hasil observasi itu bagaimana kita mengobservasi sesuatu dan harus bersifat nyata. Nah, dalam laporan hasil observasi terdapat beberapa prosedurnya. Nah, kali ini kita mempelajari terkait tentang bagaimana mengidentifikasi karakteristik teks prosedur. Nah, anak-anak udah tahu belum teks prosedur itu apa? Teks prosedur ini kayak kita misalnya buat begini Pak, itu kan ada teks prosedurnya. Jadi teks prosedur ini intinya teks yang menjelaskan tentang proses. Oke. Bagaimana? Entar atau Anggi ada yang nambahkan? Langkah-langkah Pak. Oke. Panduan atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu Bapak. Oke, betul ya anak-anak. Teks prosedur itu bagaimana suatu langkah-langkah dan harus bersifat sistematis. Jadi kalau kita membuat sesuatu itu harus sesuai dengan langkah-langkahnya. Nggak boleh ada yang dihilangkan ataupun ditinggalkan. Itu merupakan teks prosedur. Jikalau itu bisa masuk ke dalam sesuatu prosedurnya, itu bisa dilebihkan. Seperti itu ya. Ada yang tanyakan terkait dengan teks prosedur? Kakak, jangan ngobrol ya kakak. Cukup ya? Oke, kita lanjut. Nah, tujuan teks prosedur itu ada tiga. Yang pertama itu memberi panduan pelaksana, melakukan sesuatu dengan benar. Lalu mengurangi kesalahan selama proses. Nah, proses itu proses apa? Proses menyusun teks prosedur. Nah, selanjutnya menyampaikan langkah secara runtut, jelas dan efisien. Nah, ini jelas ya karena jikalau kita nggak runtut dan juga tidak jelas bagaimana prosedurnya, itu tidak akan benar kita akan eksekusi sesuatunya. Itu ya karena ada yang ingin bertanya terkait tujuan teks prosedur? Cukup. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ke ciri kebahasaan. Dalam teks prosedur itu ada ciri kebahasaan, yaitu menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu nanti jangan ngobrol lagi. Ya, jangan ngobrol ya. Bapak, Ya. mau ke belakang. Ya, silakan. Kita lanjut ya. Kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif itu bersifat kalimat perintah. Lalu menggunakan verbal material atau tindakan fisik. Tindakan fisik ini berarti seperti pada langkah selanjutnya kita akan membuat mie goreng. Lalu rebuslah air terlebih dahulu. Itu merupakan tindakan fisik. Ada konjungsi kronologis bagaimana pertama, kemudian dan juga selanjutnya. Lalu bahasa padat, komunikatif dan juga logis. Jangan menggunakan bahasa yang tidak logis karena kalau bahasa tidak logis, teks prosedur itu akan awal-awalan bahasanya. Ya Pak. Gitu ya. Lalu dominan dengan kalimat yang aktif. Ada yang ditanyakan? Cukup Bapak. Cukup. Oke, lanjut. Nah, tadi kan di judul pertama kan bagaimana cara mengidentifikasi teks prosedur. Nah,
Yang pertama, adakah tujuan yang jelas? Apa maksud tujuan yang jelas? Nah, dari tujuan yang jelas itu bagaimana kita menyusun teks prosedurnya. Dari kita menyusun itu apakah tujuannya entah membuat mie atau membuat air putih pakai es atau apa itu ada tujuannya. Jadi jangan kita membuat teks prosedur itu tidak ada tujuannya. Baca, perhatikan ya. Iya, Bapak. Temukan langkah berurutan. Jadi yang Bapak bilang tadi, langkahnya itu harus berurutan, jangan ada yang terlewatkan ataupun tergantikan. Lalu amati kata kerja perintah. Contohnya, tuanglah susu itu ke dalam air putih hangat. Nah, selanjutnya periksa keberadaan alat dan bahan. Anggi, tak tahu ya. Alat dan bahan ini penting karena kalau dalam teks prosedur ini kalau tidak ada alat dan bahan tidak akan jadi suatu prosedurnya. Intan, coba apa yang Bapak sampaikan tadi terkait identifikasi teks prosedur? Sudah berapa yang Bapak sampaikan? Ada 6, Bapak. Yang sudah Bapak sampaikan sudah berapa? Sudah 4. Apa aja Bapak? Teks adalah tujuan jelas, lalu temukan langkah berurutan, amati kata kerja perintah, lalu periksa keberadaan alat dan bahan. Oke, berarti minta tolong ya Intan untuk memperhatikan lebih. Baik, Bapak. Nah, selanjutnya itu bahasanya ringkas dan bertele-tele. Jadi kalau membuat teks prosedur itu kalau emang perintah, masukkan susu itu ke dalam air putih. Jadi jangan masukkan susu tersebut ke dalam air yang sangat hangat di dalam gelas putih itu jangan bertele-tele. Jadi langsung kepada tujuannya. Langsung yang terakhir itu hasil akhir dapat diuji. Dapat diuji itu maksudnya hasil itu tuh sudah bisa dipergunakan atau sudah jadi dalam Dapat dipraktekkan gitu ya, ya Pak? dalam menyusun teks prosedur tersebut. Kayak di belakang di Ustaz gitu ya, Pak? Betul. Anak-anak ada yang ditanyakan terkait teks prosedur? Betul, Bapak. Anggi, Caca, Intan, mungkin Intan Cukup. Jelas. cukup. Mungkin Bapak minta simpulan pada pelajaran hari ini. Oke, Caca silakan. Baik, jadi intinya teks prosedur ini adalah teks yang menjelaskan mengenai langkah-langkah atau tujuan atas suatu proses dari kita melakukan sesuatu. Bisa berupa kita mau memasak atau kita mau mengerjakan sesuatu, dan penggunaan teks prosedur ini kita tuh kalau buat teks prosedur itu harus punya tujuan yang jelas, terus harus langkahnya itu memang harus berurutan, terus kita tuh nggak boleh pakai bahasa yang bertele-tele, terus alat dan bahannya itu harus kita jelasin juga, terus hasil akhir itu bisa diuji gitu, Pak. Oke. Cukup Caca. Anggi atau Intan? Ada yang tambahkan terkait simpulan dari Caca? Cukup, Bapak. Cukup. Mungkin kita beri kita dulu yang berkata karena Caca sendiri yang anak-anak betul ya apa yang diucapkan oleh Caca. Teks prosedur itu adalah teks yang bisa langkah-langkah tersebut untuk mencapai suatu tujuan dan juga menggunakan bahasa yang perintah dan juga konstruksi kronologis dan bagaimana cara mengenalinya dan melihat tujuan jelas dari langkah-langkah tersebut. Mungkin itu saja terkait materi teks prosedur. Mungkin ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Baik Pak, baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Baik, sudah selesai. Mungkin buat anak-anak, semoga pembelajaran kali ini terkait teks prosedur bisa dipahami dengan jelas dan bagaimana anak-anak tahu terkait pengaplikasiannya, bagaimana membuat sebuah prosedur dan lain kali diperhatikan dalam pembelajarannya karena apa yang disampaikan oleh guru itu pasti berguna buat anak-anak nantinya. Mungkin itu saja akhiran dari Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1042 akan membacakan panduan observasi ketujuh keterampilan mengajar mengelola kelas dengan nama calon guru Rehanul Islam dengan NPM 2313041010 pada tanggal 20 November 2025 waktu 11.15 waktu Indonesia Barat dengan topik mengidentifikasi teks prosedur semester 5. Komponen keterampilan 1. Prinsip pengelolaan kelas. A. Hangat dan antusias sudah dilakukan dan cukup baik. B. Tantangan sudah dilakukan. C. Bervariasi sudah dilakukan. D. Kelulusan sudah dilakukan. E. Penanaman disiplin diri sudah dilakukan. 2. Pengelolaan penataan ruang kelas. A. Pengelolaan meja kursi sudah dilakukan dan cukup baik. B. Pengelolaan alat pembelajaran sudah dilakukan. C. Penataan keindahan dan kebersihan kelas sudah dilakukan. D. Ventilasi dan tata cahaya sudah dilakukan. 3. Tindakan pengelolaan kelas. A. Preventif. Sikap tanggap, perhatian, keterlibatan dan lain-lain sudah dilakukan. Memberi perhatian pada waktu yang bersamaan saat mengajar sudah dilakukan. Merumuskan perhatian kelompok pada tugas yang diberikan sudah dilakukan. Memberi petunjuk-petunjuk yang jelas sudah dilakukan. Menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas sudah dilakukan. B. Represif. Perubahan tingkah laku sudah dilakukan. Menimbulkan dan memecahkan tingkah laku yang terdapat masalah sudah dilakukan dan cukup baik. Kemudian kriteria, sikap, kerjasama, dan semangat sudah dilakukan dan cukup baik. 2. Urutan masuk akal, teliti, jelas, relevan berdasarkan pada urutan sebelumnya sudah dilakukan dan cukup baik. 3. Bahasa, kejelasan, ketelitian, ketepatan, menarik, kewajaran sudah dilakukan dan cukup baik. 4. Kesopanan, menggunakan bahasa yang sopan dan alasan yang tulus sudah dilakukan. B. Membantu kelompok pada arah yang benar sudah dilakukan. C. Meluruskan penyimpangan sudah dilakukan. Dan D. Menunjukkan sikap yang terpuji sudah dilakukan. Baik, demikian tadi panduan observasi ketujuh keterampilan mengajar mengelola kelas dengan nama calon guru Rehanul Islam dengan NPM 2313041010. Terima kasih.